Shalom teman-teman, gimana kabarnya nih? Sehat semua ya, sehat semua ya. Oke, kita balik lagi di program Puber, Pemuda Bertanya, ya kan? Oh ya, gue mau ngingetin, new normal bukan berarti normal, tapi kita juga tetap harus ikutin aturan pemerintah. Ya tuh, kayak pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan, itu juga harus jadi kebiasaan yang baru tuh. Iya betul. Gitu. Disiplin lah, disiplin. Begitu. Jadi tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Oke. Ada pertanyaan baru nggak, Bro Didit? Ada dong, ada. Apa itu? Pertanyaannya apa pertanyaannya? Ada. Gue bacain ya. Kita bahas ya. Oke, gue bacain pertanyaannya. Halo admin, pernah mendengar Sabellianisme nggak? Kira-kira menyimpang dari kekristenan nggak sih? Oh, Sabellianisme. Iya, Sabellianisme. Silakan Bro Ivan. Kalau kemarin nih sempat kulik begitu melihat beberapa referensi begitu. Memang Sabellianisme ini merupakan sebuah ajaran yang dikemukakan oleh Sabellius. Jadi tokohnya adalah Sabellius. Ada tokohnya ya. Yang hidup di tahun atau di abad ketiga, yaitu seorang Libya sebenarnya yang kemudian akhirnya pindah untuk memperkenalkan sebuah ajaran, sebuah pandangan di kota Roma terkait dengan dari Libya dia pindah ke Roma. Iya, terkait dengan Trinitas begitu. Nah, namun pada saat itu memang ajarannya bertentangan dengan dogma Gereja Katolik pada saat itu. Oleh karenanya, ketika ia mencoba memperkenalkan ajaran itu di sana, Gereja Roma, Uskup Roma Calictus mengekskomunikasi Sabellius. Bahkan setelah pengekskomunikasian ini, pengusiran ini, Sabellius tidak pantang menyerah. Ia kemudian menyebarkan ajaran ini dari Roma pindah ke Alexandria, salah satu pusat atau negara yang waktu itu dikenal cukup pusat kekristenan juga. Kristenan. Habis diusir dia dipindahin ke Alexandria. Iya, terus kemudian dia memperkenalkan di sana, tapi ternyata oleh uskup di sana Dionysius itu Sabellius diusir dari tempat itu. Nah, kira-kira sebenarnya kan tadi sudah disinggung tuh yang jadi persoalan tuh soal Trinitas. Trinitas. Jadi Sabellius itu mengajarkan sebuah ajaran atau pandangan yang namanya agak susah nih nama istilah teknis ya, monarkianisme modalis. Nah, jadi ajaran ini mengajarkan tentang Bapa yang menderita, yang kemudian menurut pemikiran ini Allah itu tuh satu gitu ya. Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Lalu firman Allah atau anak itu, atau yang kita kenal juga Yesus, dan nantinya kemudian Roh Kudus, itu hanya sebuah sebutan saja. Oh gitu. Jadi agak berbeda dengan pandangan Trinitas yang pada waktu itu disepakati oleh gereja dan sampai sekarang menjadi pandangan resmi gereja itu, dimana kita kan memandang kalau bicara tentang Trinitas ada istilah Latin dari Tertullianus, uno substantia tres personae, satu substansinya, hakikatnya, tapi tiga cara beradanya. Nah, Sabellius mengajarkan yang satunya ini, yang tiganya diabaikan sama Sabellius itu. Jadi artinya yang diajarkan Sabellius itu ada satu hakikat, tapi itu bisa menjelma menjadi tiga begitu Pak ya? Iya. Jadi nggak jadi satu kesatuan gitu ya? Jadi memang pada waktu itu kan yang jadi pokok perdebatan itu tentang Tritunggal, antara tunggalnya, kesatuan atau keesaannya, dan ketigaannya. Allah itu satu, esa, atau Allah itu tiga gitu kan. Nah, Tertullianus waktu itu sudah bilang memang uno substantia tres personae itu Allah itu satu tetapi juga sekaligus tiga. Nah, Sabellius ini menekankan pada kesatuan Allahnya, sehingga dengan begitu dia menganggap Yesus dan Roh Kudus itu bukan sepenuhnya Allah atau cuma turunannya dari Allah. Tapi Bro Didi tahu nggak latar belakang dari pemikiran ini gimana?
Nah itu deh yang mau ditanyain tuh. Pasti pemuda juga pada pengen tahu kan latar belakangnya tuh apa sih, kenapa Sabellius bisa punya paham seperti itu gitu. Terlebih lagi dia ditolak oleh gereja-gereja pada saat itu kan. Jadi pandangan ini sebenarnya dilatar belakangi oleh pada saat itu dunia, konteks pada saat itu memang sedang bertanya siapa itu Yesus dalam imannya. Nah, diskusi ini hangat mulai dari abad kedua, ketiga itu memang mereka sedang mendiskusikan, dan saat itu terpecah kelompoknya. Ada kelompok yang menekankan bahwa Yesus ini benar-benar ilahi, jadi kemanusiaannya benar-benar ditolak. Yesus itu murni adalah Allah. Kemudian sebaliknya ada kelompok juga yang menekankan tentang kemanusiaan Yesus, yang melihat bahwa Yesus ini benar-benar manusia begitu, yang hadir dalam dunia begitu. Jadi dua kelompok ini saling tarik menarik satu dengan yang lain sehingga akhirnya timbullah perpecahan. Nah, disinilah diskusi semakin berkembang ketika dua ini terus bergesekan, manakala abad itu juga, konteks itu juga dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Jadi pemikiran Sabellius selain dari adanya konflik tersebut, tetapi dipengaruhi juga ada pola pikir filsafat Yunani yang mengatakan bahwa jiwa itu terpenjara di dalam tubuh. Jadi kita itu sebenarnya kalau menurut filsafat Yunani, ya yang luhur itu jiwanya, tubuh itu bener nggak? Bro Matias? Plato pernah ngomong tubuh itu adalah kuburan bagi jiwa. Jadi artinya yang diunggul-unggulkan adalah jiwanya. Jadi kalau melihat dari dua latar belakang atau dua konteks dunia yang ada di sekitar Sabellius itu, nggak kaget lah begitu kalau dia memikir begitu, karena dia melihat kan bahwa Allah itu adalah ilahi yang tidak mungkin menjadi manusia, karena melihat filsafat Yunani yang saat itu berkembang. Itu sih memang pada waktu itu kan tubuh itu atau daging ini kan dianggapnya apa ya, sesuatu yang rendah, sesuatu yang lemah, sesuatu yang kotor begitu. Sementara jiwa itu ada sesuatu yang murni, kan nggak mungkin Allah yang murni kemudian masuk dalam tubuh yang kotor. Jadi di sini sebenarnya Sabellius mau menekankan hanya kepada keilahian Allah yang tidak mungkin kemudian menjadi manusia seperti kita yang ada tubuhnya yang kotor itu. Dan memang perdebatan ini cukup tajam pada waktu itu sampai kemudian memaksa adanya konsili atau persidangan gereja-gereja. Jadi berarti Sabellianisme ini menyimpang ya di gereja berarti ya? Kalau kita melihat dari sejarahnya, menarik sebenarnya ketika ajaran ini waktu itu juga bukan hanya dipegang oleh Sabellius, tetapi beberapa orang juga percaya akan ajaran ini, sehingga tadi yang saya katakan Bro Didit, ada dua kelompok yang terpisah, dan dua kelompok ini terus bertabrakan sampai dengan konsili, di mana konsili Nisea itu akhirnya mengakui bahwa kealahan Yesus adalah sempurna, dan kemudian diperteguh pada konsili Chalcedon begitu, yang mengatakan juga bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Allah yang sempurna, manusia yang sempurna. Nah, sehingga kalau kita lihat iman kita saat ini itu berpacu atau berpijak pada dua konsili ini, mengakui bahwa Yesus itu bukan separuh Allah, separuh manusia, tetapi Yesus itu benar-benar Allah dan manusia yang hadir dalam dunia, sehingga itu konsep Sabellianisme itu dilarang begitu. Jadi sebenarnya Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Iya. Tapi begitu. Jadi itu yang kalau dalam tadi kembali dalam soal masyarakat pada waktu itu kan mereka dipengaruhi oleh pemikiran Helenis ya, Yunani, Greko-Roman. Itu mereka berpikir ada yang setengah manusia setengah dewa gitu kan, seperti misalnya kita kenal dalam mitologi Hercules itu kan, bapaknya dewa tapi ibunya cuma manusia biasa. Nah, gereja pada waktu itu menolak pandangan itu, bahwa Yesus itu bukan separuh ilahi dan separuhnya lagi manusiawi, bukan seperti, tapi Yesus itu ya 100% ilahi, 100% juga adalah manusia. Nah, itu yang kira-kira terus dipertahankan oleh gereja ketika memahami tentang ketritunggalan Allah. Jadi Konsili Nisea tahun 325 Masehi, Konsili Chalcedon tahun 680 Masehi itu menjadi
dasar dari rumusan tentang ketritunggalan Allah yang dipegang sampai saat ini. Jadi kalau kita ngelihat sekali lagi di pandangan mengapa kita mengatakan atau mengapa gereja saat itu menolak pandangan Sabellius, sekali lagi digarisbawahi bahwa pandangan itu memang melihat keesaan Allah, tapi ia menolak atau mengabaikan pluralitas atau kesatuan tiga Allah yang terjalin saling menari ini gitu. Nah, kalau ilustrasinya nih paling gampang itu. Jadi biasanya ini ilustrasi yang menggambarkan ajaran Sabellius gitu. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan memahami Allah Trinitas itu gampang gitu. Ibarat air gitu kan. Bahwa air itu bisa menguap, bisa jadi es, bisa jadi es, keras, padat, bisa ngembun. Ya. Artinya ini dilihat sebagai gambaran teologi Sabellius bahwa memang dasarnya adalah air begitu. Air bisa berubah menjadi 3 bentuk ini misalnya begitu. Tapi pertanyaannya adalah ketika air menjadi es, apakah saat itu ia juga bisa cair enggak juga. Jadi ada 2 posisi yang tidak bisa dihadirkan secara bersamaan. Nah, padahal Allah Trinitas kita tidak demikian, bahwa ketika Yesus turun ke dunia bukan berarti surga kosong begitu. Nah, contoh lain mungkin misal banyak sih begitu. Contoh itu apa yang biasanya sering dipakai itu kan ada orang seorang bapak misalnya ya, namanya siapa, Amir lah gitu ya. Bapak Amir ini di rumah dipanggil oleh anaknya sebagai ayah. Lalu di kantor dia seorang manajer, jadi dipanggil sebagai Pak Manajer. Lalu di gereja kebetulan dia seorang majelis. Jadi di gereja dipanggil Pak Majelis. Jadi Sabellius ini dalam paham Sabellianisme ini mau mengatakan ya seperti itu. Si Bapak Amir ini dia di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai Pak Manajer, di gereja sebagai Pak Majelis. Jadi punya 3 peran dalam satu orang gitu ya. Nah, kelemahan dari ilustrasi ini atau pandangan ini adalah ketika Pak Amir ada di rumah, anaknya nggak mungkin kan manggil Pak Manajer, anaknya juga nggak mungkin manggil Pak Majelis kan. Begitu pula ketika dia ada di gereja kan nggak mungkin jemaat kemudian memanggil dia Pak Manajer atau jemaat memanggil dia ayah kan nggak mungkin. Dan Pak Amir ini nggak bisa berada di satu tempat dan dalam satu waktu sekaligus. Dia pasti harus milih kan, dia di rumah atau di kantor atau di gereja. Nah, padahal Allah kita itu dia omnipresent, bisa ada di mana-mana gitu kan. Allah berinkarnasi dalam diri Yesus bukan berarti surganya kosong. Di sana juga ada Allah, tapi dalam diri Yesus juga ada Allah. Nah, itu yang kemudian membuat pandangan tentang Sabellianisme ini ditolak oleh pandangan gereja. Jadi sekali lagi mungkin yang kata kunci perlu kita pahami ketika memahami Trinitas adalah uno substantia tres personae, itu satu substansi tetapi 3 cara beradanya. Iya, malah salah satu teolog begitu yang terkenal, Karl Rahner itu pernah mengatakan bahwa konsep yang diajukan Sabellius ini salah. Tegas berarti ya? Iya, tegas oleh Karl Rahner karena konsep ini hanya akan menghapus pengetahuan yang benar dan menurunkan nilai dari karya penyelamatan Allah di dalam Yesus. Jadi Yesus disalib, Yesus harus bersusah-susah menanggung sama seperti yang ditanggung oleh manusia ini. Kalau dalam prinsip Sabellius itu tidak diakui. Makanya karena dengan tegas mengatakan kalau mengakui rumusan yang diajukan oleh Sabellius, kita menurunkan nilai dari pengorbanan dan karya Kristus di dunia sebagai manusia. Mungkin gitu. Oh, gitu. Ya kurang lebih gitulah pandangan yang artinya bahwa tadi Karl Rahner kan dengan tegas bahkan mengatakan pandangan Sabellianisme itu salah gitu ya. Jadi memang ya ajaran resmi gereja tetap mempertahankan ketigaan Allah sekaligus ketunggalan Allah. Ya. Jadi keduanya ini nggak bisa dipisahkan ya. Oke, kayaknya kita udah dapat jawabannya tentang Sabellianisme nih. Jadi Sabellianisme itu paham yang menyimpang dari ajaran gereja. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan lagi, boleh dikirim ke sini nih. Ya, langsung aja ya. Langsung aja ke sini. Nanti kita jawab di Puber minggu depan bersama Bro Matias dan Bro Ivan.
Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu.